Tidak berkesudahan, kami tetap datang ucapkan syukur buat Engkau Bapa. Di hari yang bahagia ini, berikan lagi waktu dan kesempatan, perkenankan lagi kami untuk menerima berkat kuasa daripada Engkau, agar kami semakin mengerti, menyadari apa yang Kau lakukan lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Tidak lain Tuhan, hanyalah untuk kehidupan kami umat manusia sebenarnya. Untuk itu ya Bapa, berikanlah hati yang terbuka, hati yang rendah bagi kami, untuk tetap menyukuri apa yang Kau telah lakukan bagi kehidupan kami, dan dapat terus berjalan dalam kasih kami kepadamu lebih daripada apapun dia Tuhan. Agar kami segenapnya semakin layak juga menerima apa yang Kau telah lakukan itu dalam kehidupan kami dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Bapa, untuk itu hamba serahkan sebelah tangan, baik melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kita kami dengarkan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, ungkapkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan terus pengertian bagi kami, agar jangan satu pun di antara kami yang berkumpul tempat ini maupun buat saudara kami di luar tempat ini yang tetap mengikutinya dapat tetap merasakan kemurahan kasih Tuhan yang terus berkarya untuk melayakkan kehidupan kami semua, dan kami dapat bertindak untuk masuk dalam kehendak-Mu pertama-tama. Bapa, urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu di kuasa dalam saja. Bungkus dengan rahmat kami sementara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Salam. Ya, selamat beribadah kepada kita senapnya, baik buat saudara yang ada di tempat ini maupun di luar daripada tempat ini, di daerah lain juga, bahkan negara lain yang setia terus bersama kita untuk beribadah walaupun tidak ada langsung bersama di sini, tetapi secara live. Saudaraku, pada hari ini adalah satu hari yang istimewa kepada saudara saya, kepada kita senap umat manusia. Sebenarnya bukan hanya kepada orang-orang Kristen, tetapi kepada setiap umat manusia, khususnya yang percaya kepada Dia. Kita mengenang bagaimana besar kasih Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dia telah korbankan segenapnya, tidak lain adalah untuk saudara dan saya. Segala-galanya itu dilakukan bukan kepentingan buat dirinya, tetapi buat kepentingan kita umat manusia. Saudara, pada hari ini saya tidak akan panjang, tidak akan cerita lagi tentang bagaimana peristiwa terlaksananya kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Tetapi yang saya mau terangkan pada hari ini adalah bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib memenuhi segala keperluan kita. Dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat kirimannya kepada Filipi, sidang di Filipi, dalam pasal yang keempat ayat yang ke-19. Saya yakin bagi setiap orang percaya ayat ini merupakan satu ayat emas dan merupakan satu ayat kerinduan kita. Saya baca dalam buku Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pasti merupakan satu kerinduan bagi kita setiap umat manusia. Bagaimana supaya Allah memenuhi segala keperluan kita
termasuk keperluan-keperluan yang dimaksudkan di sini mencakup segala bidang kehidupan saudara saya, baik jasmani, kejiwaan, intelektual kita, emosional kita, dan juga buat berkat-berkat rohani kita. Itu yang Tuhan janjikan saudaraku untuk Dia berikan kepada umat manusia. Tetapi dalam segala keperluan kita itu, baik di bidang materi atau keuangan kita, atau memenuhi segala keperluan saudara saya itu, Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tanpa pengorbanan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, keperluan kita tadi tidak dapat terpenuhi, saudaraku. Tidak dapat terpenuhi. Satu-satunya jalan untuk memenuhi segala keperluan kita, baik dalam segala segi kehidupan kita tadi, materi, keuangan, kesehatan, dan sebagainya, itu harus dikorbankan anaknya mati di kayu salib, tergantung di kayu salib. Untuk apa, saudaraku? Itulah gunanya tadi, menggantikan, menebus, atau memenuhi apa yang kita perlukan tadi dalam kehidupan kita. Karena tanpa Dia laksanakan itu tadi, saudara, tidak dapat terpenuhi. Salah satu, saudaraku, dalam aspek kehidupan kita yang dilakukan oleh Tuhan, mari kita lihat dalam buku Yesaya pasal 53. Ayat yang ke-6. Tak apa-apa, kita baca saja dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Walaupun nanti saya mulai dari ayat yang ke-6, tapi apa salah, kita baca saja dari ayat yang ketiga. Pasal 53 ayat 3 dalam buku Yesaya. Yang ganjilnya coba baca supaya semua pagi ini juga kita merenungkan, sambil merenungkan firman Tuhan, kita aktif dalam bacanya. Ganjil laki-laki, genap wanita. Ayat yang ganjil tadi 3 dan 5 itu laki-laki, 4 dan 6 wanita. Kita mulai 1, 3. Dia dari orang yang penuh kesesaran dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat hina sehingga orang untuk mengajar dan bagi kita tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya dengan kita yang menangguhnya dan kesesaran kita yang dipikunya. Karena kita mengira dia dengan Tuhan, dipukul dan tidak salah. Tetapi dia ditinggalkan oleh kebaikan kita, dia dibuka oleh kesalahan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh judul-judulnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku, kita lihat dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kejahatan saudara saya, dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada Tuhan. Setiap pemberontakan manusia kepada Allah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sehingga dalam Yesaya pasal 3 tadi lihat, mari kita lihat ada dua aspek yang diterangkan sana. Pertama tadi apa? Kebenaran di bidang rohani.
Masalah apa tadi? Soal dosa. Kedua tadi di bidang jasmani. Di dalam bidang rohani tadi Yesus Kristus menanggung hukuman yang ditimpakan kepada dia atas pemberontakan manusia, atas pemberontakan kita, atas kejahatan kita, supaya kita diampuni, supaya kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Karena manusia telah memberontak kepada Allah, manusia telah jatuh terhadap dosa, menyebabkan manusia itu telah bermusuhan dengan Allah sendiri. Pendamaian ini saudaraku dilakukan oleh Tuhan sendiri karena dia rela menanggung hukuman yang ditimpakan kepada dia tadi atas pemberontakan kita. Sehingga saudaraku, kita dapat diampuni, kita dapat diperdamaikan kembali dengan Dia. Kita dapat diperdamaikan kembali dengan Dia. Di sisi lain secara jasmani dia katakan, Dia menyambung penyakit kita. Tuhan menanggung penyakit kita. Penderitaan-penderitaan yang Tuhan alami itu menggantikan penderitaan-penderitaan yang saudara saya harus alami. Semua itu memang telah digenapi dalam tubuh Yesus sendiri. Bahwa pada waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini pun, Dia pergi ke sana kemari dalam pemberitaan firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang kerasukan. Apapun penyakit yang ada pada saat itu, Yesus mampu menyembuhkannya. Itulah penggenapan daripada firman Tuhan ini dalam buku Yesaya ini sendiri, bahwa segala penyakit manusia telah ditanggungnya, telah ditanggungnya. Kalau Petrus sendiri menyatakan dalam buku 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan telah memikulnya semuanya dalam tubuhnya di kayu salib. Untuk apa? Supaya oleh pilu-pilunya kita dapat disembuhkan. Pilu Yesus itu mampu menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang dalam kehidupan manusia. Saya ulangkan dari 1 Petrus 2 ayat 24 hari. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Betapa luar biasanya kasih Tuhan itu pada saudara saya. Berapa jenis penyakitkah yang dapat disembuhkan oleh Tuhan? Banyak jenis-jenis penyakit saudara. Nanti di rumah saudara bisa baca itu penyakit-penyakit yang bisa menimpakan manusia, bahkan lebih daripada itu. Dapat dikatakan induk-induk penyakit di sana tertulis dalam buku Ulangan pasal 28 itu, ayat 15, ayat 21 sampai 22, 27 sampai 28, ayat 35, ayat 59 dan sampai 61. Itulah penyakit-penyakit yang ditimpakan kepada manusia akibat dosa pemberontakan. Itulah akibat hasil daripada pemberontakan manusia kepada Allah. Karena tidak mendengarkan suara Tuhan Allah, penyakit itu ditimpakan kepada manusia. Tetapi saudaraku, melalui kematian Yesus di kayu salib, melalui Dia tersiksa di kayu salib, firman Tuhan tadi menyatakan bahwa segenapnya itu Dia telah tanggung, Dia telah pikul, Dia telah bawa.
Dapat dikatakan bahwa semua segala sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Tuhan. Tidak ada satu penyakit yang tidak dapat Tuhan tanggung. Dari itu saudara, kita lihat di sini apa yang dilakukan Tuhan bagi kita, saudara, pertama di sini. Tuhan Yesus dihukum supaya kita diampuni. Karena kapan saudara saya tidak diampuni, maka alamat kita pasti tetap tujuan hidup ini adalah neraka yang kekal. Karena upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Apa artinya hidup yang sementara ini, saudara, kalau ujungnya ke maut? Apa artinya, saudaraku, dalam kesemuan ini, kalau akhirnya kesejatian, keaslian hidup kita tidak mengalami kehidupan yang benar? Karena akhir kehidupan kita yang menumpang ini ada dua: mati kekal atau hidup kekal. Kematian yang kekal artinya ada di api neraka. Tapi hidup yang kekal itu ada bersama Yesus di surga yang mulia. Ini yang dilakukan Tuhan. Kedua yang dilakukan Tuhan di sini, dia disakiti, dia menderita agar kita jangan menderita lagi. Agar saudara dan saya dapat disembuhkan dari segala aspek penyakit-penyakit yang dalam diri kita. Ketiga, kita lihat di sini, Yesus Kristus mati sebagai korban penghapus dosa kita. Dia hapus dosa kita. Tuhan tidak perhitungkan apa dosa kita, tapi Dia telah hapus semua. Maka apa kata pemazmur dan diulangkan oleh Petrus, kebahagiaan yang utama itu apa, kebahagiaan yang paling besar itu apa? Kalau dosa kita tidak diperhitungkan, kalau pelanggaran-pelanggaran kita tidak diingat-ingat lagi, ya. Kalau semua dosa-dosa kita telah ditutupi, kejahatan-kejahatan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Itulah yang satu kebahagiaan bagi saudara saya sebagai umat Tuhan, umat Tuhan yang percaya pada Tuhan. Indah satu kebahagiaan kita. Yesus sendiri berkata, apa artinya bagi seorang memiliki seluruh dunia ini, kalau akhirnya jiwanya binasa? Kalau akhirnya saya katakan dalam masa yang panjang, masa yang tidak berukuran itu, kita tidak mengalami sejahtera damai bersama Tuhan, apa artinya? Kalau terus-menerus penderitaan. Tapi Tuhan telah lakukan semuanya supaya kita dapat mengampuni dosa kita, sehingga saudara saya tidak perlu lagi takut terhadap maut sebagai upah daripada dosa. Kita tidak lagi takut pada maut sebagai upah dari dosa itu. Tetapi apa yang kita lakukan Tuhan, bagian berikutnya, Dia lakukan semua itu agar kita menerima kehidupan yang kekal. Kita nanti ada bersama Dia di sana, saudara. Dia itu mengalami kematian, Dia mengalami kematian agar kita menerima kehidupan. Ya, kita menerima kehidupan. Tanpa kematiannya kita tidak bisa bayar. Pemazmur menyatakan dengan sekuat tenaga kita bekerja dan upah kita seberapapun tidak sanggup membayarnya. Tapi Tuhan mau lakukan semua, yaitu melalui kematiannya. Yang lain dilakukan Tuhan selalu melalui kematiannya. Rasul Paulus katakan dalam buku 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan rela jadi miskin, saudaraku. Padahal dia kaya. Bukti Tuhan kaya. Dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti 5 roti 2 ikan. Bukti dia kaya. Pada waktu mereka membutuhkan uang membayar pajak, dia hanya menyuruh murid-murid untuk memancing. Setelah aku dapat ikan yang pertama, buka mulutnya, ambil uang di sana, bayarkan pajak kita, dan simpan sisanya. Waktu di mana-mana ada harta Tuhan, dan semua bisa diubahkan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, dia rela jadi miskin. Kenapa kita katakan Yesus itu jadi miskin? Mulai dari kelahirannya sendiri, dia lahir bukan di rumah sakit yang mewah. Dia lahir bukan di tempat rumah istana, tapi dia lahir di kandang domba. Nah, ini hanya dibungkus dengan kain lampin. Tempat berbaringnya bukan spring bed yang bagus, tapi palungan atau tempat makan domba yang mungkin sudah rusak, tidak dipakai lagi, tapi itulah dipakai untuk Yesus sebagai tempat pemberian. Yang semakin miskin lagi, saudaraku, Tuhan pada waktu di kayu salib dia ditelanjangi, tak ada pakaian dalam tubuhnya. Untuk apa Tuhan rela lakukan semua? Supaya kita memperoleh kekayaan Tuhan itu, saudara. Maka Rasul Paulus tadi katakan, oleh karena kamu menjadi, dia rela jadi miskin. Oleh karena saudara dan saya, dia rela jadi miskin, sekalipun dia kaya. Dunia ini dimiliki. Segala isi alam ini adalah miliknya. Tapi dia rela tinggalkan semua untuk dia berikan kepada umat yang percaya pada dia, kepada saudara saya. Dia buktikan kayanya, tapi semua itu dia tinggalkan, saudara. Untuk apa? Supaya kita selalu, saya katakan, memperoleh berkat-berkat Tuhan. Bagian lain yang Tuhan tanggung semua. Yesus menanggung rasa malu agar kita hidup dipermuliakan. Dia dipermalukan, saudara, dalam kematiannya itu. Kalau bisa katakan tanpa berpakaian, pakaiannya sudah dibagi 2, dijual, diundi. Tapi tanpa pakaian dia digantung kayu salib. Dia menanggung rasa malu supaya saudara dan saya sebagai umat Tuhan selamanya dapat dipermuliakan kelak bersama-sama dengan dia. Supaya kita hidup dipermuliakan. Bayangkan, saudaraku, adakah saudara merenungkan bagaimana besar kasih Tuhan sebelum kita memiliki dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Bagaimana keadaan kita sebelumnya? Tapi kapan, saudaraku, kita mengikut jalan Tuhan, berkat Tuhan ini sampai dalam kehidupan kita, sampai kepada kita, sehingga kita memperoleh kemuliaan, sehingga kita memperoleh berkat-berkat Tuhan. Yang dulunya mungkin banyak di antara saudara saya tidak diperhitungkan oleh keluarga. Atau jangan-jangan kalau ada pesta dia pun dia tidak mengundang kita, karena apa? Kehidupan kita yang begitu tidak dipermuliakan. Ada dalam kemiskinan, ada dalam kemelaratan, ada dalam penderitaan. Sehingga banyak orang yang menutup mata terhadap diri kita.
tetapi karena kita telah menerima Kristus. Kasih yang begitu besar, saudara, itu dalam alami dalam kehidupan kita. Dia angkatkan kehidupan saudara saya. Karena Tuhan telah rela menanggung rasa malu kita, agar kita menerima kemuliaan daripada. Apalagi yang Tuhan lakukan, Dia rela menanggung tubuh kita. Yang seharusnya saudaraku kita menerima kutuk apa yang kita dapat terima dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan kalau kutuk pada hukum Taurat, pada Taurat. Kalau saya bacakan, saya terangkan dalam buku Ulangan 28 itu tadi saya katakan. Kalau saudara di sana baca, dapat kita ringkaskan apa kutuk apa yang di sini yang kita dan bisa dialami oleh manusia, diterima oleh manusia, termasuk penghinaan, kemandulan, sakit jiwa, dan sakit tubuh atau sakit badan. Sakit badan ini banyak. Saya tidak tahu berapa jenis penyakit yang ada di dunia ini sekarang. Jenis bengkak saja banyak jenisnya. Ya. Bisa tumor, bisa kanker, bisa ini dan sebagainya. Ada bisu. Jenis bisu itu maksudnya. Banyak penyakit. Akibat kutuk tadi sakit jiwa. Akibat kutuk ada kehancuran dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga tetap masih ada kutuk itu, saudara. Coba kenapa jangan-jangan dalam diri kita masih ada kutuk? Dalam garis keturunan kita semua mati muda. Dalam garis keturunan itu mungkin orang-orang yang berputus asa. Hampir sampai generasi ada yang bunuh diri, itu kutuk. Ada rumah tangga itu dalam kehidupan keluarga itu, saudaraku, selalu kematiannya mati satu hari kata orang kita. Memang mati satu hari ya semua. Tapi maksudnya di sana mati tabrakan lah, mati begini, itu kutuk. Saya pernah pergi dulu satu kuburan, karena ada satu jemaat yang kita kuburkan di sana. Saya lihat kuburan itu, kata saya sering sampai kuburan saya perhatikan itu. Lahir tahun berapa, matinya tahun berapa, itu saya selalu perhatikan. Di kuburan itu saudara banyak sekali usia muda, 17 tahun, 20 tahun. Lantas saya bertanya kepada hamba Tuhan yang ada di sana, kok begitu banyak orang mati muda dari ini? Saya bilang, apa dia katakan? Sini pantang ada masalah, langsung bunuh diri. Itu letak kutuk bagi itu. Ya. Letak kutuk. Mari kita kenal dalam diri kita sendiri. Ya, kalau menurut medis pun termasuk kutuk. Kalau ibunya sakit gula, jangan takut saudara. Putuskan kutuk itu hari ini. Kalau ibunya sakit gula, 60% generasinya pasti kena gula. Tapi nggak ada pernah kutuk berkat. Kalau ayahnya kaya, 190% anaknya generasinya berikutnya pasti berkaya. Nggak ada. Tapi kalau banyak gula, ada. Sakit jantung, ada. Itu bisa diputuskan. Bisa diputuskan. Karena salah satu Tuhan tadi lakukan semua itu adalah untuk supaya kita jangan terpuruk lagi. Termasuk butuh dalam buku Ulangan 28 tadi saya katakan kemiskinan. Arti kemiskinan ini begini, saudara.
Saudara punya penghasilan yang seharusnya memadai kehidupan rumah tangga saudara, tetapi tetap berkurang, itu arti miskin. Penghasilan cukup, hitung-hitung gajinya seharusnya cukup. Jangan-jangan orang gajinya lebih kecil dari situ bisa membangun. Seorang punya gaji lebih besar tapi tidak bisa membangun, itu ada kutuk di sana, perlu diputuskan hari ini. Kalau saya sering katakan dalam bahasa daerah Garunya, sangat mencari liah nimpan, miskin. Ada kebocoran. Kenapa? Karena kerja iblis. Banyak rumah tangga pada waktu rezeki banyak, masalah pun timbul berlomba. Makanya kalau ada orang berumah tangga, selalu saya juga bertanya ini, adakah kamu siap untuk menanggung semua itu dan kau doakan? Seandainya calon itu yang tidak serasi sama kamu, tidak sepadan dengan kamu, bayangkan dalam satu kapal cuma kamu ada 2 orang, dan selama perjalanan kapal itu 50 tahun, selama 50 tahun itu tetap tidak sepaham, bagaimana perasaan muslim? Paham aja tak sepaham sudah. Bayangkan kalau 50 tahun perjalanan itu, kadang satu sudut kamar sana, satu kamar sana, makan satu, keluar satu. Tapi setelah saya lihat wajah saudara satu tidak seperti itu. Semua pasangan Romeo dan Juliet. Kenapa? Karena kutuk itu diangkat oleh Tuhan. Selalu ada kekalahan. Baik dalam penindasan, kegagalan, terlebih murka Allah. Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melalui penderitaan Yesus di kayu salib, semua itu telah ditanggung. Dia rela terkutuk agar saudara saya jangan kena kutuk. Mari kita lihat Galatia pasal 3. Ayat 13 dan 14. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, tadi sudah kita dengar apa itu kutuk hukum Taurat. Tapi firman Tuhan Rasul Paulus ini katakan, Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana caranya? Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sepada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu, supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Segala kutuk-kutuk tadi selalu, apakah itu kemiskinan, apakah itu selalu dalam kekalahan, apakah itu selalu kehancuran dalam rumah tangga. Ya. Sering anak-anak minggat, pergi tanpa dikasih tahu, menjadi orang tuanya was-was. Sedikit ada masalah langsung minggat, merajut. Kadang-kadang seperti yang saya katakan, suami istri tidak bersehati. Akhirnya saya jumpa satu pribadi. Ini siapa? Bilang, ini calon istri gue. Istri mana? Nggak cocok mana? Kau bilang, nggak cocok. Anak udah 4 nggak cocok. Gue bilang. Baru diam. Kok ada bahasa nggak cocok? Dicocokkanlah. Mana ada cocok yang disamakan pun lain jenis, ya kan? Lawan jenis. Mana ada lawan cocok?
tapi dicocokkan. Tapi karena ada kutuk itu tidak bisa cocok. Karena ada kutuk itu tidak bisa cocok. Syukur kepada Yesus. Yesus rela mati tergantung di kayu salib supaya kita bebas dari kutuk itu. Kutuk apa lagi? Ya, kegagalan, sakit penyakit. Sakit bukan dosa. Bukan artinya orang yang gak pernah sakit baru dia gak berdosa. Pernah sakit gak apa-apa juga dia. Tapi ada penyakit karena kutuk. Jangan saudara berkira nanti ya, ibu tertutup, tersakit dia. Wah, itu begitu. Begitu kecewaan nih. Sadar keluarga ini kamu menang balik di negeri ini. 80, 90, sini ini 105 lewat. Lihat persen. Mungkin perainan. Karena kutuk. Kutuk Tuhan ini dekat baru si kiri alu duduk tela. Ya, dulu pernah terjadi kalau salah itu benar. Saya tak pernah ngurus, saya yang menceritakan kepada saya lah, karena dia sendiri yang berbicara seperti itu. Ada anaknya agak jelek, tapi kalau kuliah di USU itu IP-nya pun tinggi, tapi orangnya agak pendek, hitam, jelek lagi mukanya. Jadi keluarga berprinsip, semanalah caranya mengubah garis keturunan ini di keluarga. Dicarilah wanita yang cantik, kurang-kurang sedikit otaknya bukan apa-apa, dia bukan apa-apa, yang penting cantik, agak tinggi, lunglai, agak tinggi, dikawinkan mawar dia karena orangnya pun dia nggak punya sekolah, miskin lagi, dia udah nggak apa-apa sama bang itu lagi bisa jadi kaya, begini kan, rumah tangga lah mereka, lahir anaknya, bodoh, hitam, pendek, semua yang jeleknya diambil, cantiknya satu nggak diambil. Nah itu kita kan bisa mengubahnya. Kalau bagi-bagi Tuhan nanti itu, ya berusaha mengambil orang-orang kulit putih ini untuk apa? Mengubah garis keturunan, memperbaiki keturunan. Aku hitam biarlah nanti anak-anakku putih seperti mamaku. Kalau tahu anaknya hitam lebih hitam dari bapaknya. Bisa saja. Tuhan kita yang tidak bisa, Tuhan bisa mengubahkan segala. Apalagi kita butuh kepada Tuhan bisa mengubahkan. Karena dia telah rela terlibat tergantung di kayu salib. Untuk bagi kita. Bukan hanya untuk mengangkat untuk kita, tetapi dia berkata, Yesus Kristus telah membuat ini semua supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada kita. Siapa yang rindu berkat Abraham? Rindu? Puji Tuhan, masih normal. Pasti saudara-saudaraku semua orang merindukan berkat Abraham. Pasti. Tetapi saudaraku, kita lihat dalam penderitaan Yesus di kayu salib tadi menanggung kutuk itu tadi. Apa yang dia alami di sana, betapa mengerikan kutuk itu yang diberikan kepada Tuhan kita. Siapa yang menolak dia? Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia ditolak oleh suku bangsanya sendiri. Siapa membuat dia tertutup demikian? Dia dihianati oleh muridnya sendiri.
Sakit benar saudara. Kadang-kadang yang saling menyakitkan kita adalah yang kita cintai itu menyakiti hati kita. Kalau memang kita tidak pernah membuat sesuatu pada orang lain yang diterima belum kita, iyalah siapa aku dia kok. Tapi coba kalau yang saudara cintai, yang saudara sayangi dengan saudara sangat sakit. Saya pernah kalau dulu dalam kelulusan peran wali kelas dalam kelulusan siswa itu sangat besar sekali. Ada satu siswa saya di Magdalena Studio. Dalam keputusan rapat itu harus tidak lulus. Saya perjuangkan betul-betul bagaimana supaya dia lulus. Akhirnya lulus si Magdalena Studio tadi. Tetapi saudara tahu, dalam pembagian rapor, bagian STTB dan berikutnya semua, dia melawan diri saya. Saya sangat begitu emosi sekali. Seolah-olah ada penyesalan dalam diri saya. Dan apalah saya bela dengan si bocong ini dengan saya. Sudah lulus, melawan lagi. Orang semua menolak dia, tapi saya sebagai wakilnya, walinya, saya berjuang untuk Indonesia. Itu biasa kita lakukan. Kita sebagai hamba Tuhan bisa kita lalui. Ngandung kamu nonton sekarang. Pagi kedua mesti bukan. Waktu kamu dulu bisa dari dasar. Sakit mas. Ini sisinya nih Tuhan. Murid-murid Judas, orang terdekat dengan dia. Mau percaya kalau ingat lu Yesus man Judas ya? Percaya enggak? Kait ada percaya. Dia suruh berdahara. Jangan mungkin kau suruh itu dahara. Lalu dunia kesedihan apa yang kesedihan? Tapi Judas mengkhianati Tuhan, membuat dia tergantung terkutuk di kayu salib. Tapi dia rela, memang dia tahu semua itu harus dia jalani, maka dia tidak pernah menggelumur, dia tidak pernah menyesal. Pada waktu dia menjalani proses, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Yang telah berkata pada Tuhan, sekalipun kau mati, aku rela mati bersama dengan engkau. Tapi pada waktu Yesus mengalami proses untuk penghakiman, untuk dihukum mati, di manakah mereka? Lari semua. Lari semua. Pada satu, walaupun akhirnya memang sebagian dari murid ada juga berani lebih mendekat, terutama yang wanita-wanita, termasuk di sana Maria Magdalena, Maria ibu Tuhan Yesus sendiri. Yang laki-lakinya nggak tahu saya di mana semua. Yang begitu garangnya dia ngomong, kalau kau mati Tuhan, aku rela mati bersama engkau. Tidak mungkin kematian itu sampai kepada aku, lebih dahulu mati Tuhan, kata Petrus. Tapi sebelum Yesus mati, Petrus sudah mati duluan. Tapi mana dia? Bagaimana hati Tuhan Yesus? Coba bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus, dia tergantung di kayu salib itu. Dia menerima kutuk itu untuk saudara saya. Tapi pada waktu itu saudaraku, kita tidak ada di sana satu pun memperhatikan dia. Tapi kita semua menyakiti dia. Apalagi dia dah. Dia tergantung, saya kata tadi, dalam keadaan tidak berpakaian. Karena pakaiannya sudah diundi. Hina sekali saudara, sangat hina sekali. Saudara, kita lihat pada waktu dia gantung itu seluruh tubuhnya sudah hancur. Karena tidak ada lagi tubuhnya yang kulitnya ini utuh saudara.
kita sediakan tadi untuk apa ini monitor sedikit dari cuplikan ada sedikit dari Tuhan Yesus. Bayangkan 39 kali dicambuk. Dalam satu cambukan itu ada 5 talinya. Dalam setiap tali ada 5 timahnya. Ada tajam dia, ada berbentuk kain, bermacam-macam bentuknya timahnya. Berarti sekali cambukan ada berapa timah kena kebutuhan? Berapa? 25. Bayangkan punggung Tuhan yang hanya lebarnya seperti ini, saudara. Sekali cambuk 25 kali timah. Kadang-kadang yang berbentuk kain itu menancap ke dalam. Tarik demikian tidak mudah, saudara. Harus disentakkan. Pasti ini semakin koyak. Sampai dilakukan 39 kali. Kalau maka kita lihat dalam filmnya itu tidak sanggup lagi melihat bagian belakang, tidak sanggup lagi menampung, harus dibalikkan lagi saudara tubuhnya untuk menerima hukuman itu. Maka senang tubuhnya telah hancur, itulah diritan berbeda selain. Darahnya terus menetes, tetes demi tetes ke bumi ini. Ya, tertutup, rela tertutup. Saudara, kita tahu jiwanya begitu sangat tertekan luar biasa oleh dosa dan kesalahan seluruh umat manusia, termasuk saudara saya. Kenapa saudaraku? Karena dosa yang dia tanggung itu, dosa saudara saya itu yang dia tanggung, membuat bapaknya pun meninggalkan dia. Maka dia berseru, ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Eli, Eli, nama sebabnya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Satu yang sangat menekan jiwanya saudaraku, yang membuat dia tertekan begitu luar biasa, karena bapaknya tidak lagi bersama dengan dia. Bapaknya tidak lagi menanggapi apa ceritanya. Bahkan kita lihat dunia pun, bumi pun tidak sudi menerimanya lagi. Kenapa saya katakan dunia, bumi ini tidak sudi menerimanya? Karena pada saat itu matahari pun tidak mau bersinar. Gelap gulita semua. Matahari berhenti bersinar. Kegelapan meliputi dunia ini, meliputi dirinya. Tetapi saudaraku, di dalam kesepiannya itu, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, terdengar suatu suara terdengar. Suara apa yang terdengar? Sudah selesai. Ada satu kalimat yang begitu indah yang diucapkan saudaraku dalam kegelapan itu. Sudah selesai. Kalau dalam bahasa Yunani-nya artinya apa itu? Membuat sesuatu lengkap ya, dan sempurna. Membuat sesuatu dan lengkap dan sempurna. Jadi membuat penebusan Tuhan kita Yesus Kristus itu di kayu salib. Kapan dia mati tergantung dan dikutuk di kayu salib itu, saudaraku, sudah sempurna sesempurnanya untuk menebus kita semua. Sekarang mari kita terima korban Tuhan di dalam diri kita. Mari masuki area atau daerah yang penuh dengan persediaan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tapi satu perkara yang penting, saudara, pastikan diri kita tanpa dosa lagi. Kalau memang kita ada terasakan masih ada dosa, dan kita tahu salah satu membuat kita tidak diterima adalah
dosa. Datang pada Tuhan, akui pada Tuhan. Apalagi pada hari ini kita menghadapi meja Tuhan. Salah satu syarat untuk kita layak untuk menghadapi meja Tuhan ini, kita dalam keadaan layak sudah mengerjakan tanpa dosa. Kalau ada selesaikan sebelumnya, terlebih kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, sesuai yang dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam surat kirimannya yang pertama, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Apa jalannya? Mengaku pada Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang setia, Tuhan kita itu Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita, menyucikan kita kembali, membersihkan kita kembali, mentahirkan kita kembali kalau kita mau mengaku pada Dia. Datang masuki area yang Tuhan telah sediakan. Apa area atau daerah yang Tuhan telah sediakan tadi? Persediaan berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang telah tersedia melalui kematian Yesus. Tapi memang saudara, untuk mendapatkan berkat-berkat tadi, seluruh berkat dari Tuhan itu, termasuk berkat Abraham tadi. Bagaimana Abraham memperoleh berkat? Kapan dia hidup dalam ketaatan. Saya ulang baca kembali surat, supaya ke depan saudara kita jangan lagi mundur. Jangan ada satu kemunduran dalam diri kita, tapi terus masuk ke dalam kehendak Tuhan, maju terus bertambah-tambah, hidup dalam ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, taat kepada kebenaran Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudaraku, kita harus lebih taat kepada Dia. Kenapa Abraham sendiri menerima berkat itu, berkat yang sempurna? Karena dia taat, ada ketaatan. Kita baca dalam Kejadian pasal 20 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Haleluya. Berkat ini tercapai. Kita lihat berkat itu sampai kepada anaknya Ishak. Begitu luar biasa. Dan berkat itu ke sekarang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, kepada kita segenap umat Tuhan yang percaya dan berharap kepada Yesus Tuhan kita. Tapi mari belajarlah hidup dan ketaatan. Dan apa yang diucapkan Tuhan itu tidak tercabut, saudara. Tidak tercabut. Firman Tuhan yang terangkat-angkat itu tidak bisa dibatalkan. Kalau Galatia terkata berkat Abraham sampai kepada kita, terimalah itu, tapi harus dengan ketaatan kita. Contoh ya, kita tahu pada waktu Ishak sudah tua, dia tahu sebentar dia ajalnya akan tiba, matanya sudah buta, anaknya ada dua, masing-masing orang tuanya punya kasih sayang berbeda terhadap masing-masing. Ishak anak kesayangannya Esau, ibunya kesayangannya Yakub. Pada waktu
Ishak berkata pada dia panggil Esau, "Ngaku pergilah buat satu hidangan yang lezat, yang enak, berburu atau pergi berburu, jadikan satu sajian makan yang enak, karena aku tahu sebentar aku akan habis masa hidupku atau tiba ajalku, supaya aku memberkati engkau." Rupanya perkataan itu dengan siapa? Ibunya. Oh, ibunya yang bijaksana, dia tidak mau anak kesayangannya tidak dapat berkat. Kenapa saudara? Salah satu faktor dia tahu berkat yang diberikan kepada seseorang itu tidak bisa dibatalkan. Amin. Kalau berkat itu nanti telah diberikan, saudari, ayahnya Ishak kepada Esau, berarti Esau yang diberkati. Maka ibunya dengan kebohongannya, dia suruh anaknya jatuh berbohong. Pergi aku ambilkan seekor anak domba, biar diolah menjadi makanan yang lezat. Pastilah kalau dia istrinya tahu dia makan yang paling lezat. Di antara suami-suami yang paling tahu yang disukai makan disukai suaminya siapa? Betul itu. Jangan cuma makan yang paling tahu. Iya mentina rusuh itu. Iya mentah makan setahun tak nak. Iya lah iya. Lam coba minta dulu. Adi makan situ enak tak harus masakan dulu. Wah kami bodoh iya. Hah? Ini kebenaran perbapan rusuh bodoh. Sampai boleh tak makan iya. Hati-hati kamu istri-istri. Tapi ini pasti ibu mereka lebih tahu apa kesukaan daripada ayahnya, makanan yang disukai daripada Esau, daripada Ishak. Ambilkan anak domba yang tertunggu, biar saya olah jadi makan kesukaan ayahmu. Karena ayahmu dari berkata pada abang untuk memberkati dia hari ini. Pergilah. Pikiran pun 7.000. Bagaimana caranya? Suara Esau dan suara Yakub beda. Esau tubuhnya berbulu, Yakub licin. Bagaimana caranya? Gesel, coba yang berbulu. Bapak, ini aku. Kau pagi itu anakku. Tapi ada satu kecurigaan juga dalam hatinya. Kau pagi itu anakku Esau. Iya Bapak, aku ini anakku. Ini makanlah makanan yang kau minta tadi Bapak. Anakmu sudah sajikan, makanlah Bapak. Setelah itu berkatilah aku. Mari kau sini. Oh, berbulu. Esau lah. Esau yang baju Esau. Tapi suaranya kok suara jahat. Kok beda suara aku? Dia capek tadi mengejar-kejar usaha itu. Namanya kembar, pasti ada kemiripan juga, pasti. Oh dia makan langsung dia berkati. Tapi singkat juga, datanglah si Esau. Ini Bapak makan yang mau pesan tadi. Hah? Dari siapa yang tadi? Berarti adekmu telah menipu aku. Gak apa-apa Bapak, berkati saja. Nakku, berkat itu sudah kuberikan kepada adekmu Jakub, tidak bisa dicabut. Haleluya. Ini maksud saya. Berkat yang telah diberikan kepada Jakub tadi, dia bukan berkata, kalau dia menipu aku, batalkan itu. Tidak ada. Nah, Yesus berkatilah aku Bapak. Udah habis nakku. Berkatilah aku, mari. Jakub pagi lalu sudah ditanya seperti Yesus ini. Berarti apa itu? Untuk bukan lagi berkat. Saudaraku, kita tadi bukan lagi untuk yang jadi Tuhan. Adalah berkat yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Tapi yang membatasi berkat itu cuma ada satu, apa? Dosa. Untuk itu mari kita lebih taat kepada Tuhan. Emang ini yang paling sulit.
Pembelajaran mengikut jalan Tuhan ini adalah ketaatan. Sifat dalam diri kita yang harus selalu kita lawan. Ada sesuatu faktor-faktor kebiasaan yang harus kita tantang. Ada faktor-faktor lingkungan yang harus kita lawan untuk mentaati surat Tuhan. Kenapa kita sering tidak taat? Masing-masing kita mengoreksinya. Saya tidak tahu kenapa saudara belum taat. Marilah hari ini, kenapa berkat itu belum tercurah? Kenapa kutuk itu belum tercabut? Mungkin belum kita taat. Tunjuklah ketaatan kita. Mari belajar taat. Kita harus lebih taat pada Tuhan daripada pada manusia. Kalau saudara kita lebih taat, apa kata Tuhan kepada Abraham tadi? Apa tadi katanya? Akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Melalui gereja ini Tuhan mau banyak orang diberkati Tuhan. Bukan Tuhan tidak punya tujuan. Tuhan punya rencana. Apapun kata kabilah, biarlah dia. Apapun kata anjing membongkok, biarlah dia terus membongkok sampai copot giginya. Dan majulah terus dalam bulan Tuhan. Tetap taat melakukan bulan Tuhan. Banyak omongannya. Lah gereja kayak apa kek? Lah bagi gereja kuat, buat gereja dan tahu. Beginilah kelakuannya. Kayak dia bilang macam-macam katanya sih. Selama masih bisa bayar belum ngomong belum bayar, ngomong aja lah. Tapi hati berpengaruh. Tapi kita anak Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Biar anjing loh, bukan saya katakan dia anjing ya. Saya tidak mengatakan mereka itu anjing, dan biar anjing berlomba. Tapi lah kita tahu. Artinya apapun rintangan, apapun rombongan, apapun perintahan, apapun halangan, kita tetap lakukan taatlah pada Tuhan. Melakukan firman Tuhan, begitu surat Tuhan. Begitu. So kita bebas masing-masing ini. Tapi ini pun orang harus seperti ini maksudnya. Sebelum saya telepon ke orang pribadi pada waktu memahami begini. Itu tandanya belum kamu punya hubungan langsung dengan Tuhanmu. Garis bawah ini. Itu tandanya belum kamu punya hubungan langsung dengan Tuhan. Kalau kau sudah punya hubungan langsung dengan Tuhanmu, apapun kata orang, pasti lebih percaya kepada suara Tuhanmu. Amin. Kenapa saudara sering gagal? Karena saudara belum kenal betul Tuhan saudara itu. Saya dibilang orang gila kok. Apa anak berikan yang betul-betul, anaknya belum masuk nih. Jadi bagian gunanya. Anaknya belum mau masuk nih. Kalau masuk dia anaknya mati ya, anaknya bagi saya ini. Bodoh nak ada ni, tu dah ni. Tak kuat apa nggak tu. Pas nang berbuat, Karena marinan semua tahan. Untuk mengambil kerja mendarat, biar dia lah, tenang dia. Kalau bergerak terus dilihat ni, saya nabi mengumpul dana. 200, paling-paling saya sudah bilang ini, dulu capek buat. Maka menyebutkan, latih umur jatuh hati dia. Tapi mau latih muati saya, cari muati saya lagi batu. Muati dulu bilang, tadi muati sana kan dia. Latih dulu lagi nih. Tadi muati saya, cara mengkirim saja bila latih. Dan don bagi telah begini surat Tuhan juga. Aku maka ku yakin bantu bagi sore saya. Tuhanku, tanda Tuhanku. Secara aspek dan usul langkah baci, langkah prestasi seperti surat Tuhan tadi. Rombongan Saulus untuk membunuh, mengejar orang-orang Kristen. Ada beberapa orang rombongan. Tapi yang mendengar surat Tuhan itu siapa? Hari ini juga saudara harus mendengarkan surat Tuhan kita masing-masing. Supaya jangan saudara dipengaruhi orang asing.
apapun jangan mempengaruhi kita. Kita dengan Tuhan kita. Abraham yang mendengar suara itu siapa? Abraham, bukan Sarah. Maka dia tidak berbicara ke Sarah. Kalau dia kompromi dengan Sarah, pasti berantem. Hah? Malang kau habis siapa boleh dewa Abraham ini. Bayangkan kau siapa boleh bawa gendang ini beduk. Bukan gendang ini. Tahu tak kau derah satu ini. Pernah deh. Bapaan baru ini. Agak ini di kota. Siapa? Tambah kompromi baca malam. Pasuri begitu semua. Alitat kita cari berkat-berkat semata, kutuk terlepas, berkat menggantikannya. Tapi harus kita jangan begitu ini. Jangan ada penyakit baru datang di sebelah saudara. Kau bolak-balik dari rumah sakit, kayak bolak-balik harus begitu buka-buka. Bagaimana ini kayak mana dosa tadi? Lo pakai. Sudah selesai negeri. Kita berjuang kudus. Musuh berkat Tuhan yang bersemangat. Kain kudus sedang berlangsung. Pekerjaan iblis sedang berlangsung. Ada Tuhan cabut gelap ini. Tapi begitu surat Tuhan. Amin. Waduh. Amin. Ingat kasihnya, saudaraku, kita tidak bisa merenungkan segenapnya. Tapi satu perkara yang kita lihat bagaimana apa yang dialami oleh Tuhan itu semua teman kita. Bangsanya sendiri yang menolak dia, muridnya sendiri yang menyerahkannya, murid-muridnya meninggalkannya. Dia jadikan orang yang hina, yang digantung tanpa berpikir. Karena dosa kita dia ditinggalkan Bapaknya. Sehingga dia berseru, ya Eli, Eli lama sabachthani. Ya Bapakku, mengapa kau tinggalkan aku? Bumi pun tidak sanggup menerima dia lagi. Tapi semua itu dilakukan Tuhan supaya segala kutuk-kutuk yang ada di diri kita diangkatkan Tuhan. Supaya berkat-berkat Abraham itu sampai kepada kita semua. Untuk mari kita ingat kasih. Ingat kasihnya